baru saja diputuskan oleh pemerintah pusat. Ada bantuan tambahan lagi sebagai modal usaha yang akan diberikan di akhir tahun 2023 ini. Nah, nanti akan kita tunjukkan untuk jadwal penyaluran bantuan modal usaha ini. Dan untuk target penerima bantuan modal usaha ini ternyata adalah keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Nah, jadi bagi kemarin teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan PKH yang cair pada bulan-bulan sebelumnya, sekarang bisa mendapatkan bantuan lagi yang berupa modal usaha. Nah, kira-kira syarat untuk mendaftarkan bantuan ini seperti apa? Lalu bagaimanakah untuk mekanisme penyaluran bantuan ini? Nah, akan kita berikan rangkuman informasinya dalam kesempatan video kali ini. So, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting di pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, PIP hingga di program Kartu Prakerja. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah oke sobat, di sini kita ada kabar bahagia ya untuk pencairan bantuan sosial yang berupa bantuan modal usaha. Nah, dimana untuk informasi bantuan modal usaha ini kemarin baru saja dibahas ya dalam rapat Kementerian Sosial bersama Komisi 8 DPR Republik Indonesia. Dan sudah ada juga surat resmi untuk penyaluran bantuan ini. Jadi untuk bantuan ini nanti akan ada modal usaha yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan PKH bisa berkesempatan lagi mendapatkan bantuan modal usaha di sini. Dan ingat ya, tentu saja untuk mendapatkan bantuan modal usaha ini ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Nah, oke, jadi di sini kita sudah rangkumkan untuk syarat secara resmi sesuai dengan aturan Kementerian Sosial. Oke, jadi untuk syarat yang pertama adalah berusia produktif mulai dari 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Nah, jadi karena ini konteksnya modal usaha, maka harusnya modal usaha ini bisa digunakan untuk memulai bisnis ya, teman-teman. Dan untuk usia produktifnya memulai bisnis itu 20 sampai 40 tahun sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Sosial. Nah, selanjutnya untuk syarat yang kedua, terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai masyarakat yang tergolong miskin maupun rentan miskin. Nah, jadi wajib juga namanya ada di DTKS yang bisa dicek melalui halaman cekbansos.kemensos.go.id. Selanjutnya untuk syarat yang ketiga, terdaftar sebagai penerima aktif bantuan program keluarga harapan ataupun PKH. Nah, jadi jika dalam DTKS nama teman-teman itu masih aktif menerima bantuan PKH untuk periode terbaru, maka bisa berkesempatan mendapatkan bantuan modal usaha ini. Nah, selanjutnya untuk syarat yang keempat ini dia, dalam satu keluarga tidak ada anggota keluarga yang lansia ataupun disabilitas. Nah, selanjutnya di sini untuk syarat yang kelima, diprioritaskan sebagai penerima rumah tidak layak huni ataupun RTLH di tahun 2021 atau rumah sejahtera terpadu RST di tahun 2022. Nah, selanjutnya untuk syarat yang terakhir, memiliki usaha yang berjalan kurang dari 1 tahun atau setidaknya sudah memiliki rencana membangun usaha. Nah, jadi sudah ada planning ataupun perencanaan membuat usaha ya teman-teman. Nah, jadi untuk syarat-syaratnya seperti yang sudah saya sebutkan, dan langsung saja kita akan menuju untuk pengumuman resmi mengenai bantuan modal usaha ini. Nah, jadi untuk Kementerian Sosial itu memiliki program khusus untuk mengembangkan usaha yang namanya adalah PENA,
Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, di mana untuk pengumuman resmi mengenai bantuan ini telah diumumkan oleh Kementerian Sosial melalui Dijen Sosial dengan nomor 592-6/DS.01/12/2022 yang sudah resmi berjalan di tahun lalu. Nah, jadi untuk pena ini sebenarnya bukan bantuan baru karena kemarin sempat ada juga di tahun 2022 dan sekarang tahun 2023 akhir ini juga diadakan lagi. Dan untuk bantuan pena ini nominal yang diterima setiap keluarga penerima manfaat adalah 6 juta rupiah. Nah, jadi nanti itu ada yang digunakan untuk pembelian alat maupun modal usaha adalah Rp5.500.000 berbentuk barang biasanya. Lalu nanti yang Rp500.000 berbentuk tunai. Dan bagi teman-teman yang sudah memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, bisa ya mendaftarkan dirinya sebagai penerima bantuan pena ini. Kita bilang saja kepada petugas di daerah masing-masing, mungkin saja para pendamping sosial di daerah teman-teman, karena memang untuk saat ini kita juga mendapatkan informasi ya langsung dari pusat itu sedang ada penjaringan calon penerima bantuan pena. Dan bantuan pena ini rencananya akan disalurkan pada bulan November akhir ini sampai dengan nanti bulan Desember teman-teman. Dan targetnya ya sebelum tahun 2024 bantuan pena ini harusnya sudah tersalurkan untuk keluarga penerima manfaat. Nah, jadi tunggu apa lagi? Bagi yang berminat silahkan mengajukan dirinya ke pendamping sosial masing-masing supaya nanti namanya diajukan sebagai calon daftar penerima bantuan pena. Tetapi di sini konsekuensinya ya teman-teman, jika mendapatkan bantuan pena ini maka harus siap juga jika mundur dari data terpadu kesejahteraan sosial dan tidak mendapatkan bantuan PKH lagi. Nah, karena memang untuk yang sudah mendapatkan bantuan pena ini direkomendasikan untuk mundur sebagai penerima bantuan program Keluarga Harapan. Nah, jadi kira-kira teman-teman tetap ingin mendaftar ataupun tidak? Nah, ini silahkan ya teman-teman pilih saja sendiri. Jika memang ingin memulai mandiri, ingin memulai bisnis dengan modal 6 juta rupiah tadi, ya silahkan mulai saja mendaftar. Nah, nanti akan kita update juga ya jika kita mendapatkan informasi terbarunya kalau bantuan pena ini sudah benar-benar dicairkan, lalu sudah benar-benar diberikan kepada keluarga penerima manfaat ya. Akan kita update lagi informasinya di channel ini. So, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terupdate di pencairan bantuan sosial. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.